Oke, Bapak Ibu, kita di kolam asola ya. Kolam asola ini menurut Bapak Ibu, ini bagus atau enggak? Subur atau enggak ini? Subur. Subur, ini sampai sudah over gitu kan. Pak Ustadz boleh enggak ditekan gini Pak? Dalam enggak Pak airnya Pak? Enggak Pak. Cuman segitu aja kan? Bukan. Sampai ke batu Pak? Enggak usah. Turun aja Pak, biar enak. Sudah batu Pak? Sudah batu. Air tanahnya berapa senti Pak? Air tanahnya jari. Tanahnya bukan airnya. 4 jari. Kalau menurut Bapak Ibu, tanah sawah dengan air tanah cuma sekitar 10 cm, bagus atau jelek kira-kira? Jelek kan? Kalau ini kita tanami padi kayak gaya apapun, bagus atau jelek kira-kira? Jadi Bapak Ibu, kalau ketemu tanah yang berair, tapi tanahnya jelek, daripada ditanami juga tidak akan bagus, tanamilah asola. Ini setiap hari, Bapak Ibu sudah lihat ya, setiap hari diambil 60 sampai 80 kilo ya. Kita pagi kadang-kadang 3 ember, sore 3 ember kan gitu kan, untuk pakan ikan. Nah, budidaya asola yang dipentingkan satu, dia kena panas matahari, ada pupuk. Yang di dalam karung-karung ini pupuk cadangan Bapak Ibu. Ini habis kurang lebih selama 3 bulan sedikit lah. Tapi setiap harinya dia dapat dari limbah kotoran sapi tadi. Kotoran sapi tadi itu mengalir kalau totalnya sehari itu sekitar 40 liter. Jadi juga tidak terlalu banyak juga. Mudah atau susah kira-kira Bapak Ibu? Mudah. Kadar lemaknya berapa Pak? Apa? Kadar lemak dari asola Pak? Iya, saya tidak hafal Pak, tolong lihat di Mbah Google aja Pak, lebih tepat. yang besar-besarnya asola itu jenisnya berapa aja? Asola ada asola yang besar ya. Yang besar ini. Kalau ini lemna, kalau yang kecil lagi wolfia. Pak Bayu yang di karung pupuk apa ya Pak? Pupuk urea. Ada cacingnya Pak. Ke bawah. Oh gitu ya. Sudah ke sini Oh ternyata cacing sudah di sini Bapak Ibu. Iya yang kecil-kecil bisa ada juga di situ. Oh ternyata cacing kita sudah lari-lari ke sini berarti ini. Berarti cacing itu cepat sekali. Saya berbeda kayaknya Pak Bayu. Lebih besar dari sini apakah sama? Iya ada asola itu ada yang lagi besar Pak, segini Pak besarnya Pak. Iya, yang di kampung saya. Ada akarnya panjang-panjang. Nah, kendalanya begini. Kalau asola itu, Bapak-bapak, itu diberikan ke ikan tidak mau. Yang bisa diberikan ikan adalah lemna dan wolfia. Tetapi ada kelebihannya. Kalau yang di lemna ini, Bapak Ibu, ini paling mudah hidup. Kalau di wolfia, dia protein cukup tinggi 40%, kasar ya. Tapi dia gampang-gampang susah. Kalau yang asola yang biasa, yang besar, yang kalau saya nyebutnya malah mata lele itu, dia itu cepat bertumbuh. Ada tapinya juga, proteinnya rendah. Cuman antara 10 sampai 27%. Kalau ini di antara 17 hingga 46%. Nah, kemudian yang kedua, kenapa saya kembangkan yang wolfia? Seandainya Bapak Ibu terpaksa tidak punya kotoran, lemna ini, kalau lemna ini Bapak Ibu gunakan, itu N-nya tertinggi. Cuman, kalau lemna dikasihkan ke sapi, ini kurang tepat. Yang paling bagus yang asola yang besar. Nah itu karena lemak cukup tinggi dan bisa untuk pakan sapi. Kalau di lemak, sapi itu butuh untuk apa? Meningkatkan kualitas susu. Tapi ingat ya, cara buatnya ya, bahan berkering ditambah dengan bahan basah. Terus Bapak Ibu yang penting kedua, karena kita kan fokus di aqua farming, berarti yang kita butuhkan adalah umbi talas, daun talas, singkong, begitu ya. Sejengkal tanah jangan dibiarkan, tanamilah singkong dan talas. Kalau begini ceritanya sudah terpadu belum ini kira-kira Bapak Ibu? Mudah atau susah kira-kira? Saya berharap satu, ayo mimpikan sama-sama minimal lah punya tanah seperti ini. Amin. Amin.
Minimnya. Ya. Minimnya punya tanah seperti ini, 2000 meter aja, punya rumah di sana, punya kandang sapi, punya kandang ayam, punya pabrik pupuk, punya sayur, punya lemna, punya ikan. Bahagia enggak kira-kira? Sama putri. Iya, terus habis gitu ada teman-teman datang, ayo mancing dulu di depan sambil ngobrol. Gimana Pak? Total 2000 saja Pak ini. 2000 saja tapi buatnya lumayan. Enggak. Sebentar. Oh, nyetingnya ngawur, Pak. Sebentar, mana yang mahal dari 2000 meter? Ayo kita hitung sama-sama. Buat ini mahal atau murah? Ini kan tinggal cangkul saja kan, buat bedeng aja kan. Terus yang kedua, lahannya jangan dihitung. Terus Ada pengolahan spesial. nggak ada pengolahan apa-apa, Pak. Saluran air itu. Cuman saluran air aja. Terus yang paling mahal cuma bangunan rumah kita sendiri paling nanti. Rumah itu kan relatif. Dari tenda bisa, apalagi sekarang ini pakai mobil saja bisa. Pakai kontainer juga bisa. Terus yang lain Bapak Ibu jangan terlalu mewah dulu. Semua mulai dari yang kecil. Jadi ini tidak pakai modal menurut saya malah. Tapi inilah yang menghasilkan. Jadi yang menghasilkan bukan satu. Jual asola saja bisa atau tidak? Susah. Kalau dijual satu-satu tidak bisa. Tapi ketika ini menjadi satu kesatuan, itu baru bisa berjalan bersama-sama. Dan itulah yang kita sebut kalau di konsep ini namanya aqua farming. Bahagia kira-kira begitu? Kalau diruntut itu tatanannya yang tepat itu gimana Pak? Kalau mau digabungkan dengan kolam ikan sekalian. Kolam ikan yang paling atas, Pak. Ini air dari limbah kolam ikan, Pak. Oh, dari kolam ikan. Dari kolam ikan ngalir ke sini. Ini ngalir ke sana dulu, Pak, ke cacing dulu. Dari cacing ke asola, bebek ini numpang, Pak. Bebek ini tempatnya bukan di situ sebenarnya. Di pojok itu, Pak, di sebelah itu, Pak. Iya, yang kecil itu, Pak. Yang jaga padi tugasnya dia, Pak. Di sini ini gara-gara untuk menjaga, kemarin banyak keong. Jadi ini darurat saya pindah di situ. Kemarin dia baru selesai tugas Pak ini sawah saya Pak kecil ini Pak. Tugas negara dia sudah selesai. Dia habis bersihkan di situ terus baru masuk kandang. Oh gitu. Berarti ini yang terakhir Pak. Apanya? Mau urutan ini yang terakhir. Urutan terakhir sawah Pak. Sawah. Iya. Ini kan untuk menghemat air Pak. Kalau air melimpah seperti ini nggak masalah. Untuk menghemat air terakhir di sawah. Oh, gitu, Pak. Sawah kan karena harus sudah habisnya air di situ. Paling bawah berarti Pak. Paling bawah sawah. Kira-kira sudah tertarik buat seperti ini? Kalau talas ini dikaitkan dengan yang ini apa fungsinya talas ini Pak? Maksudnya talas? Iya. Talas untuk apa Bapak Ibu? Makan ikan. Makan ikan, dijual langsung pun bisa. Talas ini Bapak Ibu, Buat keripik. gini loh Bapak Ibu ya. Ikan itu kan butuh karbohidrat. Talas ini hidupnya di air atau di darat? Di darat yang banyak airnya, betul kan? Kodratnya, tujuan talas dibentuk salah satunya apa Bapak Ibu? Untuk stok makanannya ikan. Jadi sebenarnya kalau kita suruh pilih, ikan suruh pilih, makan talas atau makan singkong, lebih senang makan talas. Umbinya Pak yang Umbinya dan daunnya Pak. Ada yang dari Jember ya, dari Jember mana? Dari Jember itu tadi. Dari Jember itu orang pelihara gurami Bapak Ibu harus siap talas. Daun talas untuk makan gurami. Langsung dipotong, dibuang aja ke lahan. Boleh ambil lah Bapak Ibu ambil, kasih ke ikan dimakan atau tidak. Cari, jangan yang ini ya, yang agak besar itu aja Pak, yang itu Pak. Ini baru hidup Pak, kasihan Pak. Yang atas loh banyak. Yang di samping kandang Pak ya. Ini talas Bapak Ibu, saya juga orang pelit Bapak Ibu. Talas itu kecil-kecil kita pecahi, semua kita sebar semuanya. Singkong, talas ini semua ada hitungannya. Kenapa kok harus dihitung jumlah pakan harus kita hitung supaya ketemu pakan seimbang. Ekosistemnya harus ketemu. Bagaimana? Mudah atau susah? Tidak ada pertanyaan di sini. Ini Jember mau tanya. Asolannya sudah gampang.
bebeknya gampang, cacingnya gampang. Karena apa gampang? Nggak ngasih makan kan? Di karung ini pupuk apa, Pak? Pupuk urea, Pak. Oh, iya. Kompos padat urea. Kan Pak Bayu sama Mari. seandainya tempat saya itu banyak talas tapi yang gatal. Iya. Apakah bisa untuk makan gurame? Boleh, kalau pakan ikan boleh, Pak. Sente ya. Boleh, Bapak. Gini, kalau boleh, kalau Bapak mau nanti berubah ke talas yang enak. Daunnya untuk ikan, talasnya untuk orangnya. Talas Bogor, syukur-syukur lah. Untuk biosurinya itu murni kotoran sapi sama Pak urinya? Apa ada tambahan lain? Nggak ada, Pak. Nggak ada apa-apa. Cuman itu aja. Kalau tak punya sapi, Pak. Kalau tak punya sapi, ya kambing boleh, Pak. Kambing boleh pakai cara seperti itu. Tapi kalau seandainya nggak usah pakai model kayak gitu, kalau kambing kan nggak terlalu basah. Lah, kambing Bapak masukkan di tempatnya, diaduk, untuk dikasih makan ke cacing bisa, Pak. Langsung. Tidak Betul. harus pakai biosuri. Tetap tapi harus disimpan di drum dulu, Pak, ya. Namanya fermentasi. Namanya fermentasi itu dibiarkan itu loh, Bapak Ibu, fermentasi. Bayu kalau apa telek sapi Iya. telek manusia, manusia apakah boleh? Boleh, cuman kalau orang tidak tahu tidak apa-apa. Kalau orang tahu, nanti itu sudah ada pikiran dulu yang aneh-aneh. Apalagi kalau untuk sayur, pupuk dari kotoran manusia baik enggak? Baik sekali. Tetapi ini jeleknya di sini, saya harus tunjukkan dulu. Kotoran manusia paling dikhawatirkan adalah mengandung bakteri E. coli. Kalau seandainya kotoran manusia proses fermentasinya itu tidak sempurna, ketika masuk ke tanaman, tanamannya ngandung E. coli atau tidak kira-kira? Kalau ngandung E. coli, berarti yang makan kira-kira gampang sakit perut tidak kira-kira? Pasti sudah. Jadi karena itu, kenapa composting itu betul-betul dibutuhkan untuk mencegah penyebaran bakteri jahat. Salah satunya bakteri E. coli. Supir-supir biasanya yang pamer. Kotoran manusia yang sudah menjadi tanah itu, Pak Bayu? Kalau sudah menjadi tanah kan beda, Pak. Berapa tahun itu Pak habis jadi tanah, Pak? Karena di Medan sana kan ada kawan saya yang kerjanya menggalinya sudah. Iya. Dan orang itu Buang kan? buangkan kemana tidak tahu. Dan dibuang begitu saja di satu tempat gitu. Iya. Di tempat sampah, Pak, di tempat pengolahan akhir, tempat sampah di tempat pengolahan akhir sampah ya. Di sana ada yang pengolahan tinja khusus, Pak. Pengolahan tinja khusus sama persis seperti biogas. Oh, itu ada di Medan. Dimasukkan di situ, nanti keluarnya cairan. Cairannya itu sudah jadi pupuk yang luar biasa. Tapi biasa itu diresapkan. Berarti tanah yang seperti kotoran yang sudah menjadi tanah ada pupuk? Boleh, Pak. Karena bisa passive income. Karena kan banyak Orang tua kita dulu, Bapak Ibu, di Jawa ya, kamar mandinya dulu, WC-nya itu, minta maaf, WC-nya itu bukan leher angsa, cemplung. Tahu ya? Jumbleng. Nah, betul ya? Itu kan di tanah kan bawahnya kan? Betul kan? Nanti kalau orang-orang itu biasanya kalau sudah penuh pindah tempat kan? Kalau sudah penuh ditutup tanah kan? Terus habis gitu dilupakan kan? Nanti 1 tahun berikutnya kan baru digali kan? Ketika sudah berbentuk tanah. Tapi dia bangun lagi yang sebelahnya. Dulu pupuknya orang-orang kita pakai itu enggak dulu? Iya. Yang keren satu. Di Cina Bapak Ibu, kotoran manusia itu ditukar beras. 1 ember ya 1 ember. Kita ngundang mobil tangki penyedot itu ya? Bukan, kalau di Cina sana Kalau di kita sapi tanknya itu kan sudah bentuk khusus. Bentuk timba. Tapi tidak boleh dicampur air. Jadi kamar mandinya harus WC-nya kering, pakai tisu. Apa? Dibuat pupuk. Berarti sudah dari tanah tidak di apa-apai lagi sudah jadi pupuk. Sudah jadi kompos. Lah, kalau di Cina Bapak Ibu kotoran manusia tadi yang di ember, setor 1 ember dapat beras 1 ember. Artinya apa? Harga kotoran sama harga beras sama. Karena apa? Kotoran ini ketika dimanfaatkan untuk pupuk hasilnya luar biasa. Tapi cuma di Indonesia kan ada masalah
sosial budaya yang harus kita jaga di sini. Kalau mau tanya, bagus mana? Bagus kotoran manusia. Kenapa kok bagus? Karena yang dimakan Bermacam-macam. itu adalah bergizi tinggi semua. Multivitamin. Nah, tapi kendala kita adalah sosial budaya. Nah, ini yang harus kita hormati. Gitu. Negatifnya tadi E. coli sama penyakit-penyakit yang bakterial. Bakterial kan Salmonella typhosa juga ada di situ. Kalau virus tidak ada, tapi bakterial akan tumbuh di sana. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi kira-kira? Sudah mudah atau susah? Nah, kalau Bapak Ibu buat seperti ini estimasi. Ini kan kolam cacing saya, ini kan 1, 2, 3, 4 ya. Anggap aja 30 meter. 30 meter, kalau seandainya 1 meter itu per minggu, anggaplah 80.000, berarti per bulan berapa Bapak Ibu? 80.000 kali 30, ketemu berapa? Kali 4. Nah, itu. 10, anggaplah 10.000. Berarti 10 juta. Ya, Pak. 80.000 kali 3 dulu. Iya. 40. Betul. 40 kali 4. 25. 94. Anggaplah 25 kali 4. 920.000. Nah, kan 10 itu. Iya. 10 juta apa 10.000? Kan nggak mungkin 100.000. 10 juta lah berarti. Iya. Jadi Bapak Ibu, kalau dengan cara ini harusnya petani bahagia atau tidak? Gini aja udah 10 juta gaji kita 1 minggu, kawan. 2 minggu. Ini masih kalah Pak. Yang saya pakai padu itu teman-teman kita di Klaten. Mereka bisa nyewa tanah seluas ini ya, 1000 meter gitu, penghasilan 30 juta per bulan. Klatennya mana? Apa? Klatennya mana? Klatennya deket-deket kandang-kandang ayam, kandang-kandang bab 1 itu loh Pak. Budidaya cacing sutra. Nah, saya minta tolong Bapak Ibu, ini ilmu mudah, tolong dilakukan. Ada kesulitan enggak kira-kira kalau lihat lahan seperti ini? Kalau punya lahan ya, tenang dulu. Mulai dari yang ada dulu. Oke ya, jangan mengada-ada. Airnya nih Pak. Apanya? Di air. Airnya gini, kalau airnya sekarang kan sudah ada sirkulasi. Sekarang di YouTube Bapak Ibu banyak sekali konsep. Tinggal pakai pompa. Karena itu kemarin kan sudah saya janjikan. Saya berharap nggak tahu tahun ini atau mudah-mudahan tahun ini saya bisa launching. Kalau pakai pompa kan berarti yang dibutuhkan kan listrik kan. Supaya kita bisa betul-betul mandiri, kita akan siapkan listrik gratis. Ditunggu Pak. Ya sabar. Kalau contohnya sudah ada, 2019 sudah saya luncurkan contohnya. Kalau Bapak Ibu kreatif silakan lihat di YouTube atau di Facebooknya Pak Bambang. Kan ada kan net listrik gratis Bayu Diningrat kan sudah ada di sana. Itu 2019 sudah saya tampilkan. Nah tinggal ditiru saja. Nah itu kan partai jumlahnya besar, saya buat pakai akrilik supaya Bapak Ibu bisa lihat dalamnya. Nah yang terbaru kita buatkan cuma ukuran 15 kali 30 itu 450 watt. 50 watt Pak. Jadi cuma beratnya 1,5 kilo. Nah, harapan saya begini, Bapak Ibu kalau mau bertani serius, kan tidak mungkin di kota lagi. Kan di tengah sawah kan. Nah, kalau di tengah sawah mau narik kabel-kabel listrik kan susah. Karena itu kita planningkan ke belakangnya dengan cara ini. Mudah-mudahan diberikan kesempatan dan diberikan keberhasilan. Sama-sama berjuang loh Bapak Ibu. Bapak Ibu berjuang, saya juga berjuang. Oke?